7 sebab akibat buruk. Umar radhiyallahu anhu berkata, siapa banyak tertawa, maka sedikit wibawanya, siapa meremehkan manusia, maka ia diremehkannya, siapa banyak-banyak melakukan sesuatu, maka ia dikenal oleh ahli sesuatu itu, siapa banyak bicaranya, maka banyak pula salahnya, siapa banyak salahnya, maka sedikit perasaan malunya, siapa sedikit perasaan malunya, maka sedikit pula wirainya, dan siapa yang sedikit wirainya, maka matilah hatinya. 7 sebab akibat buruk, yaitu pertama, orang yang banyak tertawa, maka hilang wibawanya dan orang lain tidak menghormatinya. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah banyak tertawa. Karena banyak tertawa akan mematikan hati dan menghilangkan cahaya muka. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, senda gurau adalah tipu daya dari setan dan tipu muslihat dan hawa nafsu. Umar bin Abdul Aziz berkata, jauhilah bersenda gurau, karena senda gurau adalah pekerjaan orang yang dungu, yang dapat mengakibatkan iri. Selain itu, Al-Mawardi berkata dalam bait syairnya, sungguh, bergurau itu awal mulanya manis tetapi pada akhirnya permusuhan. Orang yang mulia akan benci pada senda gurau sedang orang yang dungu senang melakukannya. Kedua, orang yang menyepelekan orang lain, maka dia disepelekan. Ketiga, orang yang berbuat sesuatu, maka akan terkenal, seperti perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, harga diri seseorang terletak pada keahliannya. Keempat, orang yang banyak bicara, maka banyak kesalahannya. Diriwayatkan, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah yang paling banyak membicarakan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Ibnu Nasr. Diriwayatkan pula, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lisan akan disiksa dengan suatu siksaan yang tubuh pun tidak akan disiksa dengan siksaan itu. Lalu lidah berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau menyiksaku dengan suatu siksaan yang engkau tidak menyiksa pada tubuh? Maka dijawab, karena telah keluar perkataan darimu yang telah sampai ke timur dan barat. Dengan perkataanmu itu mengalir darah yang haram. Demi kemuliaanku, aku akan menyiksamu dengan suatu siksaan yang aku tidak menimpakannya pada tubuh sedikit pun. Hadis riwayat Abu Nuaim. Kelima, orang yang banyak salahnya, maka sedikit malunya. Sebagian hukama berkata, barang siapa yang memakai baju malu, maka orang lain tidak bakal melihat nodanya. Segolongan pujangga berkata, hidupnya wibawa dengan punya rasa malu, sebagaimana hidupnya pohon dengan air. Saleh bin Abdul Qudus mendendangkan syairnya dalam Bahar Tawil sebagai berikut. Apabila telah sedikit air mukanya, wibawanya, maka sedikit pula rasa malunya. Tidak ada keindahan pada muka jika sedikit air mukanya. Jagalah rasa malumu, sungguh rasa malu menunjukkan pekerjaan yang mulia. Keenam, orang yang sedikit malunya, maka sedikit wirainya. Wirai adalah menjauhi perkara yang subhat karena takut terjerumus pada yang haram. Ketujuh, orang yang sedikit wirainya, maka mati hatinya, yaitu dia tidak akan menerima peringatan. Orang yang paling jauh dari Allah, ialah orang yang keras hatinya.